Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busem. Hari ini kita punya dua buah TWS nih dari One Audio. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, One Audio ini tuh satu buah brand atau company yang berasal dari negeri bambu. Dan kita semua tahu lah ya, kalau barang-barang dari sana tuh rata-rata harganya lebih murah. So, ini akan masuk ke budget teman-teman yang kere-hore nih terutama. Plus, kita juga bakal ngadain giveaway, so make sure kalian tonton video ini sampai selesai ya. Tapi nih, ngomong-ngomong soal harga, biasanya kan agak berbanding terbalik ya antara harga dengan kualitas. Nah, bagaimana nih kira-kira dengan si One Audio F1 dan One Audio F2? Kita langsung masuk aja ke video. Nah, ini dia nih, One Audio F1 dan One Audio F2. Yang kalau dari box packagingnya sih ya mirip-mirip ya tampilannya, cuma beda di ukurannya aja. Kemudian untuk isinya sendiri sama-sama aja sih. Kalian bakalan dapat satu charging case beserta earbuds-nya, terus kabel USB-A ke tipe C, dapat juga nih extra ear tips, dan pastinya dapat juga user manual. Kalau untuk harganya, si One Audio F1 ini di 360 ribuan, sementara yang One Audio F2 ini di 410 ribuan gitu deh kalau nggak salah. Nah, kalau soal garansinya, berhubung kita dapatnya dari toko Soundbeats, nih toko yang udah sering banget bantuin kita ngirimin barang-barang dan produk-produk TWS, dia itu ngasih garansi 1 tahun resmi dari distributornya, yang mana selama 3 bulan pertama itu di cover langsung sama si toko Soundbeats-nya. So, buat teman-teman yang memang tertarik dengan One Audio F1 dan F2 ini, langsung aja kepoin tokonya Soundbeats. Sekarang kita bahas dari desain dan build quality-nya dulu ya. Kalau dari segi build quality-nya, keduanya masih mirip-mirip juga sih. Yang mana materialnya terbuat dari bahan plastik yang cukup kokoh. Dan untuk dimensinya ini masih seukuran tangan ya, kurang lebih. Meskipun di tangan gua ini yang One Audio F2 agak sedikit lebih besar dibandingkan dengan yang F1. Padahal kalau untuk bobotnya sendiri ini masih mirip-mirip ya. Keduanya di sekitar 49 gram untuk bobot totalnya. Dan per earbuds-nya ini di sekitar 4,5 gram. Selain itu, mereka juga sudah menggunakan USB Type-C untuk pengecasannya. Dan di bagian depan case-nya ada 4 buah lampu indikator beserta logo One Audio. Cuma bedanya kalau yang F1 ini lebih ke typography, tapi kalau yang F2 ini lebih ke icon logonya. Perbedaan paling signifikan dari segi case adalah dari segi tutupnya. Yang mana kalau One Audio F2 ini ada penahannya, tapi yang F1 dia akan langsung tertutup seperti itu, karena tidak ada penahannya. Yang mana kalau secara desain sih overall gue lebih suka dengan desainnya One Audio F2 ya. Karena dia lebih retro aja gitu, lebih punya karakter dibandingkan One Audio F1 yang kesannya lebih simple dan minimalis. Nah, tapi kalau soal warna, keduanya udah banyak ya. Yang F1 ini ada mulai warna putih, kemudian hitam, kemudian juga pink seperti yang kita pegang sekarang, dan juga warna abu-abu. Kalau yang One Audio F2, dia ada putih, hitam, kemudian juga ada warna mint green seperti yang ini, dan warna favorit gue ini warna sky blue, dan ada juga warna grey-nya. So, menurut gue terutama dari segi desainnya ini bakalan jadi preferensi yang menarik ya buat teman-teman yang memang mementingkan urusan desain dan warna. Tapi kalau untuk build quality-nya, overall si F2 ini masih lebih bagus. Nah, seperti yang tadi gue bilang di awal, kita bakal ngadain giveaway. Dan buat teman-teman yang tertarik dengan One Audio F1 dan F2 ini, caranya gampang banget. Kalian tinggal follow Instagram @bongkarbro dan juga follow Instagramnya @soundbeats_id. Nanti kita sertakan linknya di bawah. Nah, setelah kalian follow, kalian tinggal tulis nih. Kalau nyari TWS, di toko Soundbeats aja. Anjay, iklan banget ya. Pokoknya gitu deh, kalau nyari TWS di toko Soundbeats aja. Nanti kita tulis di bagian ini ya, di pin di komen. Nanti pemenangnya bakal ada 2 orang nih. 1 orang akan mendapatkan One Audio F1, dan 1 orang lagi akan mendapatkan One Audio F2. Cuma sayangnya untuk warna, teman-teman nggak bisa milih ya, karena kita dapat hadiah barang sponsornya dari Soundbeats itu hanya yang warna hitam, dan itu adalah barang X-Review, tapi bukan yang kita pakai ya. Literally hanya dibuka untuk dijadikan footage aja, sementara yang saya pakai selama 2 minggu adalah yang warna pink dan warna si mint green ini. So, biar nggak ketinggalan, make sure kalian subscribe ke channel ini dan pastikan juga ikuti syarat-syarat giveaway-nya. Siapa tahu kalian yang jadi pemenangnya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Kalau untuk kedua earbuds-nya, ini tuh menggunakan model in-ear dengan touch sensor di bagian luarnya. Yang menjadi perbedaan itu adalah dari segi finishing-nya. Yang mana kalau F1 dia lebih satu warna saja sesuai dengan warna di charging case-nya. Tapi kalau yang F2 ini dia tuh lebih yang two-tone color. Yang mana dia ada basic warna hitamnya dan di bagian samping luar si earbuds-nya ini mengikuti warna si charging case-nya.
Dan ketika digunakan, basically dia nggak yang terlalu ngegrips ya kalau di telinga gua. Mungkin hal itu disebabkan karena bagian moncong ear tipsnya ini nggak yang terlalu masuk ke dalam, which is mungkin akan terasa nyaman di beberapa orang, termasuk di gua pribadi masih cukup nyaman. Hanya saja dari segi gripnya dia kadang suka agak tiba-tiba sedikit mengelonggar gitu setelah beberapa jam pemakaian. Terus gue juga nggak dapet info ya soal IP ratingnya, jadi gue rasa sih ini nggak yang terlalu cocok ya apabila digunakan untuk workout. Nah, selain itu nih, dari segi media kontrolnya, keduanya sudah menggunakan touch sensor di bagian luar si kepala earbuds-nya. Yang mana kalau dari segi sensitivitas, keduanya sama-sama aja ya, kayak cewek PMS, yang kalau disentuh dikit tuh langsung nyenggol gitu, jadi terlalu sensitif gitu rasanya. Bahkan, kadang-kadang tuh gue pengen ngebenerin earbuds posisinya dalam telinga aja tuh suka kesentuh si media kontrolnya. Meskipun tetap sih kalau dipakai untuk rebahan, nempel ke bantal atau ke kasur gitu, nggak yang bakal tiba-tiba berubah ya. Selain itu untuk command-nya sendiri, dia ini nggak punya volume control ya. Jadi dia tuh hanya bisa untuk play pause media, kemudian next previous track, dan juga untuk voice assistant. Plus panggilan seperti biasa sih. Nah, kalau untuk konektivitasnya, baik One Audio F1 dan F2 ini keduanya menggunakan Bluetooth 5.0. Dengan chipset AD6973D, kayaknya tuh memang chipset bawaannya One Audio. Dan untuk audio codecnya, kedua-duanya hanya ada SBC dan juga AAC. Dengan jangkauan jarak di sekitar 10 meter open space yang selama pemakaian gue sih memang baik-baik saja ya. Jadi kalau gue naik turun lantai 1, lantai 2, atau pindah kamar dari kamar ke kamar mandi, itu tuh nggak pernah terasa putus-putus. Selain itu, keduanya juga sudah support atau on-off dan support juga untuk single mode. Tapi yang gue rasakan sih untuk transisi single mode ya, dari stereo ke mono mode-nya, either kanan itu pun kiri, yang One Audio F2 ini agak lebih flawless sih. Karena yang F1 itu gue rasakan ada sedikit jeda pada saat perpindahan dari mono ke stereo. Tapi kalau soal pairing, keduanya masih klasik ya, bisa dibilang harus dikeluarkan dulu earbuds-nya baru dia bisa untuk pairing ke new device. Kalau dari segi latency, keduanya gue rasa terbilang cukup baik ya, mengingat mereka hanya menggunakan Bluetooth 5.0 gitu dan tidak memiliki gaming mode. Jadi selama pemakaian gue untuk sosial media, nonton YouTube, Netflix, ini tuh bisa dibilang delay-nya masih berasa, tapi masih tipis dan masih sangat nyaman, yang bahkan gue masih bisa memainkan Genshin Impact menggunakan kedua TWS ini. Tapi kalau kayak game FPS macam PUBG Mobile gitu, kita lihat aja kali ya latency testnya. Oke, sekarang kita langsung bahas soal mikrofonnya. Dan saat ini teman-teman sedang mendengarkan langsung mikrofon dari One Audio F1 dalam kondisi hening. Kira-kira gimana nih suaranya? Cek, cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman mikrofon dari TWS One Audio F1 dalam kondisi hening. Cek, cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman audio dari mikrofon One Audio F2 dalam kondisi hening. Sekarang kita coba dalam kondisi ramai. Cek, cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS One Audio F2 dalam kondisi ramai menggunakan background ambient traffic itu dari speaker. Kira-kira gimana nih suaranya? Cek, cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman audio dari One Audio F1 dalam kondisi ramai. Cek, cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS One Audio F2 dalam kondisi ramai. Nah, kurang lebih kualitas mikrofonnya seperti yang teman-teman dengarkan tadi ya. Yang mana kalau dari segi spesifikasi sih gue nggak nemu ya ini punya fitur apaan. Tapi kalau di websitenya sendiri yang One Audio F1 ini memang lebih ada mengedepankan kualitas mikrofonnya sih dibandingkan dengan yang One Audio F2. Dan kalau dari segi kualitasnya in real life via WhatsApp call, waktu itu gue coba teleponan sama si Bro Dani, kualitasnya mirip-mirip sih antara F1 dan F2. Tapi yang Dani dengarkan dan rasakan itu yang F1 sedikit lebih natural dan lebih jernih dibandingkan yang One Audio F2. Meskipun dari segi karakter masih mirip-mirip ya, dia masih cukup jelas, kemudian masih cukup natural juga, masih sesuai lah dengan harganya di TWS budget.
Cuman satu hal yang gue rasakan baik di F2 maupun di F1, yaitu gue sebagai yang menggunakan si TWS-nya tuh jadi kayak ada noise floor ketika menggunakan panggilan WhatsApp call. Baik di yang F1 maupun yang F2. Jadi kayak ada semacam suara bzz 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 gitu tiap kali gua ngomong. Entah ini adalah defect atau cacat produk mungkinnya, atau mungkin memang kualitas mikrofonnya seperti itu. Untuk catatan aja sih buat teman-teman. Tapi overall untuk kualitas mikrofonnya menurut gue ini sudah cukup baik untuk digunakan sehari-hari. Kalau ngomongin baterai, ini nih yang baru kerasa bedanya. Yang mana One Audio F2 ini diklaim dia bisa total playtime-nya di 40 jam, sementara yang One Audio F1 ini di setengahnya, hanya 20 jam saja. Meskipun keduanya sudah menggunakan baterai kapasitas earbuds-nya tuh di 50 mAh, dari hasil pengetesan gua sih si yang One Audio F2 ini dia habis di sekitar 9 jam, sementara yang One Audio F1 ini habis di sekitar 6 jam. Dan itu cukup baik ya, mengingat mereka klaimnya itu hanya di 8 jam dan juga yang F1 ini hanya di 5 jam. Sementara untuk chargingnya sendiri ini masih sama-sama aja ya, kurang lebih membutuhkan waktu total di 1,5 jam, tapi hanya dengan 5 menit charging kalian akan mendapatkan 1 jam playtime tuh kurang lebih. So menurut gua fitur fast charging untuk earbuds-nya itu adalah tambahan yang ciamik sih. Dalam artian itu pasti akan kepake banget. Nah, kalau babak soal baterai tadi lebih unggul dari yang F2, kalau untuk kualitas suara, gua rasakan sih One Audio F1 ini masih lebih asik ya untuk didengarkan. Padahal kalau dari segi spesifikasi, baik F1 maupun F2 ini, keduanya masih sama-sama menggunakan Graphene driver 10mm dengan frekuensi respon 20 sampai dengan 20.000 Hz. Yang mana sound signature yang gua rasakan dari keduanya ini lebih ke bass dengan tonality yang warm dan dengan V-shape. Nah, bedanya yang menurut gue ini adalah untuk per frekuensinya nih. Yang mana F1 ini gue rasakan bassnya tuh lebih ramah dibandingkan yang F2. Jadi kalau F2 ini dia kadang terlalu overpower, terlalu dominan, dan kayak agak maksa aja gitu untuk si bagian bassnya. Sementara kalau yang F1 ini masuknya dia lebih solid, lebih ramah, dan untuk powernya untuk selera gue masih lebih pas. Nah, karena karakter bassnya tersebut itu berpengaruh juga terhadap detail dan clarity-nya. Yang mana gue rasakan di F1 ini lebih kerasa clear, lebih kerasa detailnya. Dan untuk di yang F2 ini agak sedikit kerasa lebih mendem. Plus karakter F2 juga bassnya selain yang tadi gue bilang, dia juga agak sedikit booming gitu ya. Jadi kadang agak berbuntut aja sih bagian bassnya. Sementara untuk bagian mids-nya, karena keduanya V-shape, ini memang kerasa agak mundur bagian vokalnya, dan punya karakter yang cukup baik sih. Dia cukup clear dan juga natural, baik itu vokalis cewek maupun yang cowok. Tapi yang gue rasakan di sini adalah body untuk yang di One Audio F1 ini lebih lebih present aja dan lebih pas gitu komposisinya dibandingkan yang F2. Karena yang F2 ini kadang terasa agak tipis, jadi kadang agak tertutup oleh si bagian bassnya. Selain itu, yang gue rasakan juga untuk instrumen dia lebih balance ya untuk bagian mids-nya dengan yang di F1 ini. Tapi kalau yang di F2 ini tuh kayak kerasa agak numpuk aja sih sedikit. Kalau untuk treble-nya ini baru yang hampir nggak ada bedanya ya. Keduanya masih tipis-tipis aja. Cukup ngecering, masih cukup juga shimmeringnya, cukup juga sparks-nya. Tapi untuk selera gue pribadi masih agak sedikit kurang extend. Jadi mikro detail di ujung itu masih kurang dapat sih baik di F1 maupun F2. Meskipun yang gue rasakan karena karakter bass F2 ini lebih agak dominan, jadi mikro detail itu kadang justru lebih tenggelam lagi di F2 dibandingkan dengan yang F1. Sementara untuk separasi, sound staging, sound imaging, keduanya masih mirip-mirip aja ya, masih di kelas budget, which is cukup aja, nggak yang lega-lega amat, nggak yang akurat-akurat amat, masih nyaman-nyaman aja. Tapi kalau bicara soal kenyamanan, which is itu adalah satu ciri dari kualitas suara yang bagus, gue sih lebih nyaman mendengarkan musik atau bermain game atau nonton TV berjam-jam itu dari si One Audio F1 ini. Gak tahu kenapa yang F2 ini tuh kurang nyaman aja gitu dipakai lama, kayak bikin capek. Mungkin karena tadi karakter bassnya kali ya. So kalau teman-teman nanya di antara kedua ini untuk kualitas suaranya mending yang mana, tentunya gue akan lebih pilih One Audio F1 sih dibandingkan yang F2. Tapi sebagai catatan bukan berarti F2 ini jelek ya. Biar nggak penasaran, kita dengerin aja deh sound sample-nya. Hold on girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already
met me uptown. Nah, itu dia tadi sound sample-nya, dan sekali lagi gue ingatkan bahwa suara yang kalian dengarkan tidak 100% mirip dengan si produk aslinya. Dan apabila disimpulkan, cukup gampang sih ya sebetulnya, karena keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Meskipun kalau ngomongin soal kekurangan, keduanya sama-sama kurang dari segi fiturnya sih. Misalnya kayak dengan TWS-TWS sekarang di harga segini udah mulai ada aptX codec, kemudian ada wireless charging, kemudian ada juga one tap pairing, atau mungkin ada aplikasi dan juga gaming mode. Sementara itu tidak dimiliki semuanya oleh si One Audio F1 maupun si F2 ini. Nah, kalau bicara kelebihannya, ini balik lagi ke preferensi teman-teman. Apakah kalian mementingkan kualitas baterai dan desain yang lebih unik dan ciamik, atau untuk teman-teman yang lebih kupingnya pengen dimanjain, mungkin akan lebih cocok ke One Audio F1 ini. Intinya, keduanya sudah cukup rekomen, tapi kalau preferensi gue pribadi, gue akan lebih pilih si One Audio F1. Karena selain kualitas suaranya yang lebih enak di telinga gue dibandingkan dengan yang F2, dan harganya juga lebih murah toh. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sekali lagi, jangan lupa buat teman-teman yang mau ikutan giveaway, silakan follow Instagram Bongkar Bro dan juga Instagramnya Soundbeats. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive.